Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya kalian? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Oh, semoga cepat sembuh ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sekarang kita berdoa ya menurut kepercayaan masing-masing. Oke, ketua kelas mohon dipimpin doanya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ya, tolong menolong terhadap sesama manusia ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghargai ekonomi orang lain ya. Tujuannya di sini setelah membaca teks non-fiksi yang berjudul Menghargai Kegiatan Usaha Ekonomi Orang Lain, siswa dapat mengambil butir-butir penting yang terdapat di teks bacaan tersebut. Tujuan yang kedua itu adalah melalui membaca teks yang berjudul Menghargai Kegiatan Usaha Ekonomi Orang Lain, siswa dapat mengetahui atau memahami sikap budi pekerti yang ada di teks ya dengan tepat. Oke, nah ibu akan membagikan lembar wacana untuk kalian membaca ya. Oke, silakan. Ini tolong diambil satu anak, dibagikan ke teman-temannya. Sekarang ibu minta untuk berkelompok ya. 4 orang, ada yang 5, ada yang 4. Nah, setelah kalian sudah membaca dari teks tersebut, ibu di LKPD sudah ada diagram alir ya. Nah, di situ ibu mau kalian menuliskan butir-butir penting yang terdapat di bacaan. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu berkelompok maju ke depan untuk membacakan hasil kerjanya. Sekarang untuk teksnya itu apa tadi? Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, menurut dimasukkan ke dalam contoh budi pekerti, apa saja yang terdapat di teks tersebut? Ayo, apa saja tadi? Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Itu termasuk apa? Ya, budi pekerti ya, yang saling menguntungkan. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini termasuk apa tadi? Termasuk budi pekerti juga. Karena apa? Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran yang sangat penting. Begitu pula dalam proses produksinya atau produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu apa? Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Caranya yaitu sebagai berikut. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat,
Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif dari orang tersebut. Jadi anak-anak harus mencontoh sikap positifnya saja ya. Jangan mencontoh dari sikap negatifnya. Banyak tuh di pasar-pasar sikap negatif orang lain, sikap negatif dari pedagang-pedagang di sana. Ada yang tahu apa saja? Ya benar, ada yang mencurangi timbangan. Timbangannya itu dibuat lebih berat ya. Terus apa lagi? Oh, kalau melayani pelanggannya itu tidak adil. Umpamanya ada Ibu A ini udah dari dulu mesen, tapi yang dilayanin yang Ibu B, itu gak adil ya, jangan dicontoh. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Apa saja yo? Membaca teks, benar. Terus apa lagi? Mengambil sikap positif dari usaha ya. Nah, setelah itu apa lagi? Terus mengetahui apa? Ya, kalau kegiatan ekonomi itu saling berhubungan ya, satu sama lainnya. Ya. Setelah itu apa lagi? Udah. Bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi? Ayo, tadi apa? Menumbuhkan saingan usaha yang sehat, menghormati usaha orang lain. Terus apa? Menjunjung tinggi setiap pekerjaan orang. Terus meneladani keberhasilannya. Jadi diambil yang positif-positifnya saja ya. Kalau yang negatif-negatifnya jangan dicontoh. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kalian mewawancarai orang tua untuk apa? Menceritakan pengalamannya dalam hal menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Dan hasil wawancara dari orang tua tersebut nanti dibacakan kembali saat pertemuan berikutnya ya. Sekarang Ibu akan menceritakan tentang kisah motivasi disiplin soal waktu. Oke. Alkisah, ada seorang guru di sebuah sekolah yang dikenal sangat disiplin dan tegas. Beliau tidak pernah datang terlambat ke kelasnya, kecuali pada kondisi yang memang benar-benar luar biasa. Baginya, datang terlambat di kelas adalah salah satu bentuk korupsi, yaitu apa? Korupsi waktu. Dan kata-katanya, jangan bicara mutu sebelum tepat waktu. Ia itu selalu diulang setiap kali menasihati murid-muridnya. Pak Maman dikenal tidak ada ampun bagi siswa yang tidak selesai mengerjakan PR sesuai waktu yang diberikan. Yang tidak mengerjakan PR langsung dapat hukuman ya. Bagi yang baru melanggar sekali, beda hukumannya. Hukumannya biasanya lari memutari halaman sekolah, dan jumlah putarannya sesuai dengan pelanggaran. Hukuman itu cukup sangat efektif untuk para muridnya. Menurutnya, tidak mungkin mengerjakan PR itu memakan waktu sampai 24 jam. Lupa adalah alasan yang paling dibenci olehnya. Bagaimana mungkin kalian bisa lupa tugas dari sekolah? Padahal tugas utama kalian kan adalah belajar. Kalau di antara kalian ada yang harus bekerja membantu orang tua mencari nafkah, itu bisa dimaklumi. Tapi lihat,
ada kan kawan kalian yang sepulang sekolah harus bekerja, tapi dia tidak lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Kata-kata Pak Maman ini sangat ampuh untuk sehingga siswa sulit untuk berkulik. Karena kenyataannya di sekolah itu banyak siswa yang tidak mampu. Jadi siswa itu harus mencari nafkah sepulang sekolah. Nah, suatu ketika beliau menjelaskan kenapa selalu menekankan agar murid-muridnya selalu tepat waktu. Ya, menurutnya ada 3 alasan utama. Kenapa dirinya harus mengajarkan pentingnya disiplin tepat waktu itu? Pertama, perilaku disiplin tepat waktu mencerminkan bagaimana seseorang itu menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Karena semua orang memiliki jatah waktu hidup yang berbeda-beda. Oke. Yang kedua, perilaku disiplin tepat waktu itu sama dengan perilaku menepati janji atau amanah, ya. Yang ketiga, budaya disiplin tepat waktu terbukti dapat membuat sebuah bangsa meraih kemajuan lebih cepat dari negara-negara dengan budaya tepat waktu yang rendah. Seperti apa? Swiss, Jepang, Jerman, Korea Selatan adalah contoh beberapa negara yang maju karena rakyatnya terbiasa disiplin. Nah, karena itulah ia ingin murid-muridnya kelak menjadi pelopor perilaku disiplin tepat waktu di tempat mereka bekerja di masa depan. Tak peduli orang lain belum bisa tepat waktu, setidaknya bisa menjadi contoh bagi yang lain. Oke, itu adalah kisah dari seorang guru yang bernama Pak Maman, yang dia itu terkenal dengan tegas dan disiplinnya, ya. Oke, semoga kalian habis ini dapat bisa mencontoh dari Pak Maman ini, ya, bisa disiplin. Terutama dalam hal kecil, kayak apa? Berangkat ke sekolah, itu datang ke sekolah itu harus tepat waktu, ya. Pulang juga jangan mampir-mampir, harus tepat waktu. Terus, nah setelah itu apa? Kalau ada jadwal piket itu juga harus ya benar, harus dijalankan. Jangan apa? Jadwalnya ini tapi nggak mau piket, itu jangan, ya, jangan seperti itu tidak baik. Oke, coba di bawah sekarang sebelum ibu akhiri, itu di bawah ada sampah atau tidak, dicek. Kalau ada sampah dibuang dulu. Oke, sudah bersih. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pagi ini, ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah sikap budi pekerti kalian, ya. Untuk dapat apa tadi? Menghargai dan disiplin tepat waktu. Menghargai pekerjaan orang lain. Baik. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.